Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanya Fadila Jausa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Yang pertama ada sistem ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak dipakai lagi oleh sel dan darah dan harus dikeluarkan dari tubuh. Contohnya, keringat, urin, CO2, dan H2O. Yang kedua ada fungsi sistem ekskresi. 1. Menurunkan kadar zat produk metabolit dalam tubuh agar tidak terjadi penimbunan. 2. Melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat toksik. 3. Menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis. 4. Membantu mempertahankan suhu tubuh. Berikutnya ada alat-alat sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal. Fungsi ginjal. 1. Mengeluarkan zat yang membahayakan tubuh yang bersifat toksik atau urea, amoniak, asam urat, kreatin, dan lain-lain. 2. Pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion dan menjaga tekanan osmosis cairan sel. 3. Mempertahankan keseimbangan asam basa. 4. Mengendalikan konsentrasi nutrisi darah. 5. Ekskresi ginjal berupa urin. Yang kedua ada hati. Fungsi hati. 1. Menyimpan gula dalam bentuk glikogen. 2. Tempat pembongkaran dan pembentukan protein. 3. Penawar racun. 4. Menghasilkan getah empedu. 5. Pembentukan dan pembongkaran sel eritrosit. Dan yang ketiga ada kulit. Fungsi kulit. Mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral, maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Terjadi pada kapiler glomerulus, yakni kapiler darah yang bergelung-gelung di dalam kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium yang mempermudah penyaringan. Kemudian darah dari glomerulus akan melintasi sel-sel epitelium dari kapsul Bowman yang berfungsi sebagai penyaring, disebut juga sel pedosit. Hasilnya berupa urin primer atau filtrat glomerulus. Yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Terjadi penyerapan kembali glukosa, asam amino, dan ion-ion yang terjadi di TKP yang berlangsung secara transport aktif. Pemindahan atau pergerakan menggunakan energi untuk mengeluarkan atau memasukkan ion melalui membran sel permeabel. Penyerapan air dan ion NaCl terjadi juga di TKP, lengkung Henle, dan pengumpul, hasilnya berupa urin sekunder. Yang ketiga atau yang terakhir ada augmentasi atau penambahan, yaitu proses penambahan zat-zat terlarut di dalam cairan tubuh ke filtrat atau hasil saringan. Proses penambahan terjadi di TKP dan TKD, penambahan H+, K+, kreatin, dan NH3. Lanjut faktor yang mempengaruhi produksi urin. 1. Hormon ADH atau antidiuretik. Jika banyak minum, maka sekresi ADH sedikit sehingga jumlah urin banyak dan encer, dan sebaliknya. 2. Hormon insulin. Jika hormon insulin rendah, maka kadar gula dalam darah tinggi sehingga akan mengganggu proses penyerapan kembali di TKD dan menyebabkan urin keluar banyak. 3. Jumlah air yang diminum. 4. Suhu lingkungan. Yang terakhir ada gangguan pada sistem ekskresi. 1. Gagal ginjal, ketidakmampuan ginjal dalam menyaring darah. 2. Batu ginjal, terbentuknya endapan kristal di dalam ginjal. 3. Diabetes insipidus, ketidakmampuan ginjal mengatur keseimbangan air. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.